Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua mata kuliah Desain Web, saya akan menjelaskan materi tentang konsep desain UI dan UX. UI dan UX. UI itu artinya atau kepanjangannya User Interface, dan UX kepanjangannya User Experience. Jadi pada desain itu dikenal dengan desain antarmuka atau rancangan antarmuka pengguna, user interface dan juga desain pengalaman user atau user experience. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam di pertemuan kedua kali ini. Saya harap mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin yang penting dalam pembahasan pertemuan kali ini. Tujuan dari mata kuliah ini, pertemuan kedua kali ini adalah mahasiswa memahami konsep user interface dan user experience. Ini untuk pendahuluan. Ketika kita merancang sebuah website itu bukanlah melewati tahapan yang singkat melainkan tahapannya cukup panjang dan rumit. Biasanya melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah yang terpenting itu programmer Ada programmer, kemudian ada project manager, ada juga desainer terlibat di dalamnya. Nah, dalam tahapan-tahapan itu butuh perencanaan, kemudian kompromi juga antara programmer, kemudian butuh juga kesesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini kenapa ada kompromi antar programmer? Karena programmer itu tidak hanya programmer yang mengcoding untuk basic dari pemrogramannya, tapi juga ada programmer yang mengcoding atau merancang tampilan depannya, atau kita sebut biasanya front-end programmer Ada front-end programmer, kemudian yang lebih dalam lagi adalah back-end programmer. Itu adalah ada dua jenis programmer yang biasanya terlibat dalam suatu proyek pengembangan aplikasi maupun sebuah website. Nah, di sini ada juga peran yang namanya desainer Desainer itu merancang sebuah tampilan website itu sebelum dilempar ke front-end programmer. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain web dengan tampilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah desain, kemudian sesuai dengan user interface-nya, layak untuk disebut sebagai desain yang memenuhi syarat-syarat user interface, kemudian desainnya itu juga sudah melalui tahapan-tahapan desain user experience. Jadi tampilan web yang kita rancang itu harus sesuai dengan interpretasi pengguna. Jangan sampai tampilan web yang kita buat malah membuat user salah sangka. Saya lihatkan seperti ini. Sebentar. Saya perlihatkan dahulu untuk ini. Nah, ini ada tampilan produk Ini ada tampilan produk Tampilan produk, tulisannya ketchup Ini maksudnya kalau bahasa Inggris ketchup itu saus Bukan kalau di Indonesia ketchup yang
hitam gitu ya, yang manis ya. Tapi kalau di luar negeri ketchup itu maksudnya adalah saus. Nah, di sini tampilan botolnya itu seperti botol sampo ya, atau botol sabun cair gitu. Nah, ini kan pasti membuat kita yang sebagai pembeli itu ragu-ragu ini beneran isinya saus atau jangan-jangan sampo gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini ketika seorang UI UX designer itu membuat tampilan sebuah website atau sebuah produk, itu tidak boleh menyalahi interpretasi umum yang masyarakat itu ketahui ya. Kita tahu ini yang botol seperti ini itu kan tampilannya hanya biasanya pada umumnya itu digunakan untuk botol sampo atau sabun cair. Nah, kita tidak boleh merubahnya itu jadi botol kecap gitu atau botol saus gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi salah paham. Nah, ini yang kedua, ini adalah tampilan gelas ya. Ini saking kreatifnya yang bikin gelas gitu ya. Itu mau bikin gelas berbentuk rubah mungkin ya, ini rubah atau apa ini, saya kurang paham ini, atau serigala mungkin, nggak tahu. Nah, ini ada, yang jelas ini ada telinganya gitu ya, ada daun telinganya yang menjulang ke atas gitu ya. Nah, ketika dicoba untuk gelas ini kan untuk minum gitu ya, untuk dicoba untuk minum, nah ini kecolok matanya gitu. Nah, ini jangan sampai ketika kita desain itu malah menyusahkan si user gitu ya. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan dalam desain user, desain yang berorientasi kepada pengguna gitu ya. Selanjutnya saya lanjutkan lagi ke PowerPoint ya. Nah, ini UI design ya, user interface design adalah perancangan suatu website atau aplikasi yang dibuat terlihat seperti yang apa yang akan user itu interpretasikan gitu ya, apa yang ada di harapan dari user. Nah, misalnya ini ada jenis website blog gitu ya, ada blog. Nah, kontennya itu pasti dominan tulisan dan gambar gitu ya. Kadang juga ada suara, ada video juga, tapi untuk dominannya adalah tulisan dan gambar. Nah, kemudian ada sistem informasi. Ini konten yang dominan adalah tulisan, kemudian ada juga grafiknya, ada tabel, ada gambar juga mungkin ya. Ada video platform, dominannya adalah video pastinya. Kemudian ada website sosial media, itu ada biodata orang gitu ya. Ada obrolan, kemudian ada multimedianya juga. Juga ada biasanya grup diskusi ya, forum-forum diskusi biasanya. Nah, kemudian berita itu pasti ada tulisan, gambar, dan lain-lain. Nah, ini untuk user interface itu konsepnya adalah bagaimana kita mendesain sebuah website atau platform itu sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman umum di masyarakat gitu ya. Nah, ini saya akan contohkan. Nah, ini kita pindah halaman. Nah, ini oke, ini desain tampilan blog yang saya buat ya di aplikasi Figma. Sebentar, ya ini ya. Nah, ini saya membuat tampilan blog.
Saya rubah dulu. Oke. Nah, ini ya. Ya, ini tampilan blog yang saya buat secara desain kasar ya, sebuah blog. Nah, ini ada tulisannya, blog saya, judulnya blog saya, kemudian ada deskripsi singkat, sebuah catatan pengalaman gitu ya. Jadi orang itu melihat blog ini adalah sebagai blog perjalanan seseorang gitu ya, blog petualangan misalnya. Nah, ini ada menu-menu yang biasanya ada di blog, misalnya ada home, galeri. Galeri ini adalah menu untuk menampilkan gambar, kemudian ada contact us gitu ya, atau about us ya, ini harusnya mungkin ya, about us atau about me. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada ini misalnya ini galerinya ya. Ini gambar satu misalnya saya tulis di sini, ini danau di Sumatera Utara, misalnya Danau Toba gitu ya. Ini Danau Toba, kemudian nanti di sini ada gunung apa gitu ya, ada wisata apa lagi gitu, bisa ditulis atau diletakkan di sini. Kemudian ada juga artikel-artikel nanti di blog ini ya, ada catatan perjalanan hari ke-26, hari ke-25, kemudian yang seterusnya. Nah, di sini juga ada biodata singkat tentang penulis dari blog ini. Ya, itu mungkin yang dari blog yang simple ini ya, kita bisa pelajari komponen-komponen dalam blog yang biasanya user itu melihat blog adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada gambar, ada tulisan, kemudian ada profilnya juga ya. Kemudian yang menjadikan ciri khas blog ini adalah dia ada agenda ataupun artikel tiap hari ya, seperti catatan perjalanan gitu. Mungkin ada blog-blog yang lain yang mungkin sifatnya untuk mereview produk gitu ya, ataupun sebagai apa ya, misalnya foto-foto gitu ya, fotografi gitu, bisa sebagai portofolio juga blog itu ya. Macam-macam lah pokoknya, untuk blog itu bermacam-macam jenisnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini untuk tampilan blog. Nah, ini mungkin ada desain-desain yang lain ya, desain website ya. Di sini ada desain website yang bisa kita pahami sebagai untuk arsitektur ya. Ya, karena ini menampilkan arsitektur-arsitektur yang profesional gitu ya. Nah, ini ada gambar gedung ya, gambar ruangan gitu ya. Sehingga kita sebagai user itu tidak kebingungan ini website itu menceritakan ataupun mendeskripsikannya seperti apa gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini websitenya. Nah, ini mungkin juga sama ya, ini desain ya, desain interior. Nah, ini website untuk desain interior ataupun arsitektur sama seperti yang tadi. Nah, desainnya seperti ini. Ada gambar, nah tulisannya juga bisa bergerak seperti ini. Nah, ini halamannya bisa berubah tiba-tiba dari hitam jadi putih ya. Nah, ini termasuk sudah masuk ke user experience ya. Jadi kita bisa mengalami pengalaman itu desain yang berbeda dari website-website lainnya gitu ya. Nah, ini misalnya yang galerinya bisa kita geser ke kanan gitu ya.
Nah, ini mungkin juga ada lagi desain website apa ini? Oh, ini jual sepatu mungkin ya, produk sepatu. Ini ada 3 dimensi seperti ini ya. Sekarang desain-desain yang sedang ngetren adalah desain-desain yang 3 dimensi seperti ini. Nah, ini butuh tulisan yang besar seperti ini ya juga. Nah, ini juga diperhatikan untuk tata letaknya. Jangan sampai tulisan yang kita letakkan di sini ada yang terpotong gitu ya. Nah, ini memenuhi satu layar seperti ini. Oke, ada lagi. Oke, udah. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke menu. Oke. Nah, ini user experience. Nah, user experience ya. User experience design adalah proses untuk merancang suatu produk ya. Dalam hal ini website sesuai dengan pengalaman si pengguna. Ya. Kemudian rancangan produk tersebut akan diusahakan memudahkan user saat menggunakannya. Ya. Saya punya ilustrasi seperti ini. Nah, ini ada gambar saus yang biasanya kita pakai di rumah ya, saus ABC gitu dengan botol kaca gitu ya. Nah, ini kan biasanya kita harus membalikan dulu botolnya itu supaya di dalamnya itu sausnya itu bisa keluar gitu ya. Nah, kenapa enggak botolnya itu kita balik aja seperti ini gitu ya. Sehingga nanti biasanya botol-botol yang kita gunakan ini biasanya botol kaca gini kan, kalau sudah habis itu ya, hampir habis, itu kan menempel di bagian bawah botol gitu ya. Nah, kalau misalnya botolnya sudah terbalik seperti ini ya, bisa maksimal gitu ya keluarnya saus ini. Nah, itu adalah user experience gitu ya. Jadi si desainer itu memikirkan bahwa sausnya itu bagaimana bisa keluar secara maksimal meskipun sampai akhir penggunaan gitu ya. Penggunaan sampai akhir itu bisa maksimal keluarnya gitu. Ini hanya membalikkan saja gitu posisi dari atas tutup botolnya ini, tutup botolnya menjadi di bawah gitu ya. Nah, ini adalah contoh atau user experience ya. Oke, kesimpulannya ya, seperti biasa kalian tulis 3 poin kesimpulan ya, 3 poin saja berupa kalimat singkat gitu ya, jangan nggak usah panjang-panjang gitu ya. 3 poin yang Anda pelajari pada materi pertemuan kali ini ya. Kemudian ketik di Microsoft Teams dan saya nanti akan anggap sebagai presensi pada pertemuan kedua kali ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.